Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa amalan sunnah yang selayaknya kita kerjakan untuk menyambut hari raya. Di antara amalan sunnah yang paling ditekankan adalah dengan takbiran, memperbanyak takbir. Kalau malam hari raya Idul Fitri, maka kita sudah mulai bertakbir itu dari mulai terbenam matahari. Matahari itu kita tahu kalau besok itu tanggal 1 Syawal, maka mulai dah kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak takbir. Takbir, hidupkan takbir. Syiar takbir itu hidupkan di rumah-rumah kita, kemudian di keluarga kita. Kalau kita kumpul keluarga, ada satu momen kita, yuk kita diam sejenak, mari kita takbir bersama. Begitu. Kenapa? Biar rumah yang digunakan untuk kumpul keluarga itu jadi rumah yang berkah. Kenapa? Di situ diagungkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita itu memperbanyak takbir, dan itu merupakan sunnah yang sangat penting di malam hari raya, selanjutnya disunahkan juga menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya di hari di mana hati-hati manusia ketika itu akan mati. Apa maksudnya hari matinya hati? Mati hati maksudnya gimana? Yang dimaksud adalah yaitu ketika hati dikuasai oleh cinta kepada dunia. Ada riwayat lagi yang mengatakan hati yang mati itu adalah hati-hati manusia ketika hari kiamat. Barang siapa yang punya amalan menghidupkan malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati. Sekalipun ada masa di mana banyak orang hatinya mati, hatinya dia tidak akan mati. Karena apa? Karena berkah menghidupkan malam hari raya. Menghidupkan malam itu gimana? Ihya'ul lail itu maksudnya gimana? Nah, ulama mengatakan wa yahsulu dzalika bi ihya'i mu'dhamil lail. Didapati kita itu sudah dianggap menghidupkan malam hari raya dengan kita menghidupkan sebagian malam, sebagian besar malam. Itu kalau kita sirkan ibadah, maka itu sudah dinyatakan kita menghidupkan malam hari raya. Namun ada pendapat daripada Abdullah bin Abbas yang beliau mengatakan menghidupkan malam hari raya itu dengan kita sholat isya berjamaah dan punya tekad untuk sholat subuhnya nanti juga kita laksanakan juga berjamaah. Kalau isyanya berjamaah, bagi maghribnya juga berjamaah, dan dia niat untuk subuhnya berjamaah pula, maka insya Allah dia tergolong orang yang menghidupkan malam hari raya. Ini kita semua harus bisa nih ya. Kita semua harus bisa ini. Kenapa? Pendapat Abdullah bin Abbas ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa salat isyanya berjamaah seperti ibadah setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'anna maqamal lail. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia menghidupkan seluruh malam. Gitu. Itu termasuk amalan yang mungkin penting untuk kita lakukan di malam hari raya. Gitu. Kemudian setelah itu setelah kita sholat isya berjamaah, niat sholat subuhnya juga berjamaah, sesuatu dengan banyak zikir dan lain sebagainya, silaturahmi dan lain sebagainya, maka kita laksanakan sunnah berikutnya, yaitu keesokan harinya sebelum kita melaksanakan sholatul id, kita mandi. Kita mandi dulu. Mandi sunnah itu. Jadi mandi sholat id itu hukumnya sunnah. Setelah itu at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Nah, di antara sunnahnya hari raya itu adalah kita menggunakan aroma-aroma yang harum. Jadi orang dekat kita tuh mencium aroma harumnya. Dan penting untuk dipahami
Saya mendapatkan ilmu dari kakek kami, beliau mengatakan kalau kamu itu pilih parfum, itu pilih yang sekiranya orang di sekitar kamu itu cocok. Misalkan orang sekitar kamu nggak begitu suka parfum dengan aroma yang menyengat, ya kamu jangan pakai aroma yang menyengat. Namanya itu ganggu nanti akhirnya. Atau pakai parfum dengan aroma ekstrim. Parfum aroma buah durian misalkan, kan ekstrim, kan banyak yang nggak suka kalau begitu. Pakai parfum. Setelah itu juga watazayyun, berhias diri. Apakah harus baju baru? Sebenarnya lubsu ahsani ma indah, pakai baju yang terbaik. Ya biasanya kita yang terbaik yang sudah baru, yang baru itu yang terbaik. Gitu. Paling bagus itu yang kita pakai. Apakah harus putih? Nggak harus putih. Kalau hari raya syiarnya raya itu nggak harus putih. Jadi kalau Jumat itu disunahkan putih. Jadi gini, hari raya itu idharun ni'am, menunjukkan kita nih dapat nikmat, senang sama nikmat Allah Ta'ala. Jadi pakai yang paling bagus. Paling bagus. Jadi termasuk min sya'airillah, termasuk syiar Allah Ta'ala itu adalah kita idharus surur, menampakkan kebahagiaan ketika hari raya. Jadi pakai yang paling bagus, nggak harus putih. Tapi kalau suatu Jumat itu idharut tawadhu, menunjukkan tunduknya kita kepada Allah Ta'ala, pakainya baju putih. Gitu. Itu yang berkaitan dengan permasalahan pakaian ya. Jadi pakai pakaian yang bagus, tidak ada masalah. Saya pakai pakaian harganya mahal Ustadz, gimana? Tidak apa-apa. Kalau memang Anda mampu silakan. Niatnya apa? Bukan untuk pamer. Nah ini nih, jangan sampai salah niat. Bukan untuk sombong, tapi niatnya adalah untuk kita semuanya menghormati hari raya, menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita semuanya menggunakan pakaian kita yang terbaik. Begitu. Kemudian juga ketika akan berangkat sholatul Id, maka disunahkan sebelum sholat Idul Fitri itu kita makan dulu. Makan kurma misalkan 1 biji atau ganjil 3 dan lain sebagainya. Itu baru kita berangkat sholat Id, usahakan jalan kaki. Kalau bisa jalannya kita berangkat dan jalannya kita pulang itu berbeda. Beda jalan ketika kita berangkat dan ketika kita pulang melaksanakan daripada sholat hari raya. Itu disunahkan pula di hari raya Idul Fitri untuk kita semuanya saling mengucapkan tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum, seperti itu misalkan. Itu adalah amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau itu menghidupkan hari-hari Idul Fitri berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sunnah untuk tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan satu juga kita mau saling mendoakan dengan ucapan minal aidin wal faizin. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yaitu saling bersilaturahmi. Sebagaimana bulan Ramadan kita kan sudah ibadah, diampuni semua dosa kita kan. Tapi dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala karena ibadah kita itu dosa antara kita dengan Allah. Namun kalau itu dosa antara kita dengan makhluk, maka di situ tidak bisa diampuni dengan ibadah. Gimana caranya? Dengan kita saling meminta maaf. Begitu, nanti saling bermaaf-maafan sebagai pelengkap daripada ibadah suci di bulan Ramadan. Dan insyaallah amalan ini bisa kita amalkan dan kita semua insyaallah bisa menghidupkan malam hari raya dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah kita semuanya bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika malam hari raya. Allah